8 kali. Itu jumlah skandal perselingkuhan suami yang harus ditelan bulat-bulat oleh salah satu aktris terbaik Hong Kong sepanjang masa. Tapi yang bikin publik lebih shock bukan perselingkuhannya, melainkan reaksi sang istri. Setiap kali foto mesra suaminya dengan wanita lain beredar, dia justru tampil di depan kamera, tersenyum dan membela pernikahannya. Selama 37 tahun tanpa anak, tanpa perceraian. Ini kisah Cecilia Yip, aktris yang di layar kaca kita kenal sebagai Han Wen di serial Legenda Ular Putih, dan rahasia rumah tangganya yang jarang dibahas tuntas. Kalau kamu besar di era 90-an dan pernah nonton serial kolosal Mandarin di TV, kemungkinan besar kamu kenal wajah ini. Cecilia Yip, atau dalam bahasa Mandarin disebut Ye Tong, adalah aktris Hong Kong kelahiran 1963 yang mencuri perhatian publik saat baru berusia 20 tahun. Dia memenangkan Best Actress di Hong Kong Film Awards, salah satu penghargaan film paling bergensi di Asia, lewat film Let's Make Love. Tapi perannya yang paling melekat di ingatan generasi 90-an Indonesia adalah saat dia berperan sebagai pria Han Wen, berlawanan dengan Ang Gi Chu sebagai Pai Su Chen dalam serial Legenda Ular Putih. Serial ini begitu populer sampai penonton Indonesia menontonnya lewat serial televisi lokal masih mengenangnya puluhan tahun kemudian. Tapi di balik layar, kehidupan pribadinya jauh dari kisah cinta abadi seperti yang dia perankan. Semua bermula bukan di lokasi syuting, melainkan di sesi pemotretan iklan. Saat remaja, Cecilia sempat bekerja sebagai model iklan paruh waktu untuk membantu ekonomi keluarga. Di salah satu pemotretan itulah dia bertemu Chan Kwok Hei, asisten sutradara iklan yang berasal dari keluarga kaya Hong Kong dan baru pulang dari studi di luar negeri. Chan yang 9 tahun lebih tua langsung tertarik pada Cecilia yang tampil polos di antara model-model lain yang dandan tebal. Dia bahkan membantu membuka jalan Cecilia masuk ke dunia perfilman. Hubungan kerja itu berkembang jadi hubungan cinta yang bertahan 8 tahun sebelum akhirnya mereka menikah pada tahun 1988. Saat itu Cecilia berusia 26 tahun dan Chan 35 tahun. Pasangan ini disebut sebagai salah satu pasangan paling serasi di industri hiburan Hong Kong kala itu. Sejak awal pernikahan, pasangan itu sepakat untuk tidak memiliki anak dan fokus menjalani hidup berdua. Namun, menurut beberapa laporan media Mandarin, keputusan ini sebenarnya lebih rumit dari sekedar kesepakatan romantis. Awalnya mereka memang punya rencana punya anak, tapi rencana itu tertunda karena karir Chan sempat goyah dan kondisi ekonomi keluarga belum stabil. Saat kondisi keuangan mereka membaik, usia Cecilia sudah melewati masa subur ideal. Ditambah lagi gelombang skandal perselingkuhan suaminya yang terus berulang seolah membuat ketiadaan momongan ini menjadi semacam jarak yang tidak pernah dibicarakan terbuka oleh keduanya. Skandal pertama meletus pada tahun 1995. Media memotret Chan Kwok Hei tampil mesra dengan seorang wanita muda. Saat dikonfirmasi, Cecilia memilih membela suaminya, mengatakan wanita itu hanya teman biasa, tapi ini ternyata baru permulaan. Tahun demi tahun perselingkuhan Chan terus muncul di media Hong Kong. Mulai dari terlihat makan malam berdua dengan wanita lain, jalan-jalan bergandengan tangan, sampai tertangkap kamera berciuman. Bahkan pada tahun 2004, media Tiongkok sempat memberitakan rumah tangga mereka diambang perpisahan. Namun klaim Cecilia sampai memecah gelas. Dengan klaim Cecilia sampai memecah gelas sampahnya karena stres ditinggal suaminya menghilang dari sebuah pesta di Shanghai. Cecilia membantah rumor itu ke South China Morning Post, mengatakan kabar tersebut membuat ibunya dan ibu mertuanya menelpon setiap hari karena khawatir, dan itu yang paling mengganggunya, bukan gosipnya tapi dampaknya ke keluarga.
media. Lalu pada tahun 2010, publik kembali dihebohkan. Chan tertangkap kamera merangkul dan mencium seorang wanita di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan sentral Hong Kong saat Cecilia sedang sibuk syuting di Tiongkok daratan. Tak lama setelah itu, dia bahkan terlihat lagi menggandeng tangan wanita yang sama saat melihat-lihat apartemen mewah. Total menurut berbagai catatan media, insiden perselingkuhan Chan tercatat hingga 8 kali sepanjang pernikahan mereka. Yang membuat kisah ini terus jadi perbincangan bukan cuma jumlah skandalnya, tapi caranya merespon. Setiap kali dihadapkan bukti foto kedekatan suaminya dengan wanita lain, Cecilia nyaris selalu memilih memaafkan dan menutupi. Dalam satu wawancara, saat wartawan menyodorkan foto mesra suaminya, dia bahkan menjawab santai bahwa mungkin di rumahnya ada bunga persik yang tertanam. Istilah budaya Tiongkok untuk seseorang yang gampang menarik perhatian lawan jenis. Semacam cara bercanda getir untuk menutupi rasa sakitnya sendiri. Di kesempatan lain, dia pernah menyampaikan pandangannya soal kesetiaan. Menurutnya, selama pasanganmu masih repot-repot berbohong padamu, itu tandanya dia masih peduli dan masih menghargai hubungan itu. Dan karena itu pernikahan masih layak dipertahankan. Pandangan ini memicu perdebatan panjang di kalangan warganet Tiongkok. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk kedewasaan luar biasa dalam menghadapi rumah tangga yang tidak sempurna. Sebagian lain melihatnya sebagai bentuk perempuan yang terlalu menormalisasi pengkhianatan demi menjaga citra keluarga bahagia di depan publik. Pada tahun 2013, tepat 25 tahun pernikahan mereka, pasangan ini bahkan menggelar pesta perak yang meriah dihadiri sederet bintang top Hong Kong seperti Jackie Chung dan Tony Leung. Di foto-foto pesta itu, mereka terlihat menggandeng tangan erat, tersenyum lebar, seolah-olah semua skandal bertahun-tahun itu tidak pernah terjadi. Untuk memahami kenapa Cecilia memilih bertahan, kita perlu menengok sedikit ke masa kecilnya yang jarang dia ceritakan ke publik. Dia lahir dari keluarga yang menganut budaya lebih mengutamakan anak laki-laki. Sebagai anak perempuan, sejak kecil dia sering dititipkan ke rumah kerabat, sementara ayahnya lebih fokus mencurahkan perhatian ke kakak tirinya. Kehidupan masa kecil yang minim kasih sayang ini, menurut beberapa laporan media, membentuk kepribadiannya yang sensitif, namun juga sangat mandiri dan gigih. Sifat yang sama kelak membuatnya bertahan menghadapi rumah tangganya sendiri tanpa banyak mengeluh ke publik. Ada juga sisi lain yang jarang dibahas, karena tidak memberikan keturunan bagi suaminya. Menurut beberapa laporan media Tiongkok, Cecilia disebut merasa perlu menebus hal itu dengan mendukung penuh karir dan citra suaminya, termasuk dengan cara membela dan menutupi setiap kali skandal muncul. Benar atau tidaknya persepsi ini, yang jelas polanya konsisten selama puluhan tahun. Hingga tahun 2005, di usia 60 tahun, Cecilia Yip dan Chan Kwok-hei tercatat masih bersama, menandai lebih dari 3 dekade pernikahan tanpa anak. Menariknya, belakangan narasi publik terhadap kisahnya mulai bergeser. Kalau dulu dia lebih sering dikasihani karena dianggap korban dalam rumah tangganya, kini banyak yang menilai, kini banyak yang mulai melihatnya sebagai simbol perempuan mandiri yang menentukan sendiri definisi kebahagiaannya, tidak terkait standar rumah tangga sempurna ala masyarakat pada umumnya. Karirnya sendiri justru terus bersinar di usia senja. Pada 2023, dia tampil memukau dalam film I Love You, memerankan seorang istri yang mendampingi suaminya yang mengidap Alzheimer setelah 40 tahun menikah. Peran yang menurut banyak kritikus terasa begitu personal dan menyentuh, seakan menggemakan pengalaman hidupnya sendiri.
Kisah Cecilia bukan sekedar gosip perselingkuhan biasa. Ini cerita tentang bagaimana seorang perempuan mendefinisikan ulang apa arti bertahan. Apakah itu tanda kelemahan atau justru bentuk kontrol penuh atas hidupnya sendiri di tengah sorotan media yang tak pernah berhenti menilai. Setiap orang mungkin punya jawaban berbeda dan itu sah-sah saja.